Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilmah warzuqna fahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan, yang sama kita cintai para alim ulama, para kiai, para asatid selaku warathatul anbiya, pelanjut penerus dari perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Kiai Haji Mahbubur Rahman, Kiai Haji Zubairi, Kiai Haji Zainuddin, Kiai Haji Ali Fikri, Kiai Haji Yusuf, Kiai Mursanin, Ustadz Zubadianto, Haji Abdul Wahid dan segenap para kiai yang lainnya yang mohon maaf apabila Al-Faqir tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tanpa mengurangi sedikit pun daripada rasa hormat, cinta, ta'zim Al-Faqir kepada beliau semuanya, kita doakan mudah-mudahan para guru kita, para kiai kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya, dalam keadaan sehat wal afiah, dan Allah berikan istiqamah serta Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang sangat-sangat kami muliakan khususnya di sini adalah selaku pengasuh daripada lembaga pendidikan Islam Miftahul Ulum Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Ahmad Dahruji Arifin hafidallahu wa ra'ah. Mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan dan istiqamah, dan semua apa yang telah beliau lakukan menjadi amal jariah sehingga menjadi kebahagiaan beliau dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segenap kepada para pejabat, wabil khusus Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, begitu juga kepada segenap daripada tokoh sepuh masyarakat, hadirin hadirat, wali santri semuanya. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini, kumpulnya kita, duduknya kita semua menjadi penyebab daripada turunnya rahmat, turunnya barakah dan turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak pulang dari majlis ini melainkan Allah ampunkan semua dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah mudahkan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang haflah maka berkaitan dengan ilmu. Tentunya malam hari ini kalau bensampian sateja apolong akompol dalam situng lembaga dalam rangka untuk memperingati haflatul imtihan. Haflah adalah perayaan puncak
daripada pelajaran selama ini yang telah diberikan oleh pada dewan guru. Maka kong langkong kasatojo, belajar itu bukan sekedar kita ingin menjadi orang yang unggul. Belajar bukan sekedar kita kepingin jadi orang yang pinter. Ajar ilmu benek angku teti orang alim. Tapi ajar ilmu agama pertanyaannya, ilmu keneka abuana pantan. Apa buana ilmu? Jangan cak abuah kelu sampean. Nyawat langsung buah. Ini pertanyaan. Kenapa? Kalau kita belajar, kau leban sampean ajar ilmu agama tapi tak tahu napa tujuan na ajar, repar cuma pak. Pera oleh ajar kun. Al ilmu fis sutur, kita hanya dapat ilmu sebudaya kitab. Beda saya apa ilmu saya apa lagi? Tapi yang dimaksud dengan ilmu fis sudur, ilmu yang ada di dalam hati yang menjadi cahaya, ini tidak akan bisa didapatkan kecuali kalau ilmu keneka abu pak. Kenapa buana ilmu? Ini pertanyaan. Sebab orang keneka mon ajar, pas ilmu na keneka tak abuah, ini berbahaya. Mereka abu tibi pak. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW beliau atabu dalam sebuah hadis, manis dada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dah. Sapa orang tabun Nabi Muhammad, sapa orang seatamba ilmona tapi tak tambah hidayah, hidayah tak tambah, petunjuk tak tambah, abana pakun maksiat, pakun melanggar syariat, melanggar hukum Allah. Berarti orang keneka pak, demi Allah Nabi si atabu bene ilmu si atambo pak. Nabi si atabu lam yasdad minallahi illa bu'dah, tak atambo ilmona tapi justru si atambo keneka bene ilmu tapi abena sejenjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari hadis ini, Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu rahmatal abrar, Imam Ghazali beliau menyimpulkan bahwasana buana ilmu keneka hidayah. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang bertambah ilmu, siapa orang si atambah ilmona tapi hidayah tak atambah. Berarti di sini buana ilmu adalah hidayah pak. Mon orang keneka ajar, pas dari ajar keneka andi hasil abuah, berarti buana keneka adalah hidayah. Apa itu hidayah? Hidayah hiya taqwa. Hidayah itu adalah takwa. Takwa itu adalah takut kepada Allah. Hidayah itu adalah khasyah, ada rasa takut kepada Allah. Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ini saya kocak ilmu keneka abu pak. Tapi kalau dia tidak mendapatkan hidayah, berarti ilmu keneka tak tambah pak. Berarti ilmu keneka sopaja oleh hidayah. Imam Ghazali beliau menjelaskan hidayah keneka beda dua pak. Hidayah beda dua. Ada bidayah, ada nihayah. Bidayah permulaan, nihayah puncak. Beda permulaan, beda pun. Ada permulaan, ada finish. Orang keneka tak kira bisa depak ke finish muntak melalui setar ke ada. Bisa dipahami? Orang tak kira bisa depak ke puncak sebelum melalui dari bawah. Kira-kira jelas pak. Berarti hidayah beda berempah. Ulang, oleh engak sampean keneka, oleh engak on launan boy pak. Berarti buana ilmu apa pak? Hidayah. Hidayah beda berempah. Dua. Situng permula. Yang kedua pun orang tak kira bisa depak ke puncak sebelum lewat permula. Apa permulaan hidayah? Ini yang harus dipahami khususnya para pengajar pak.
Sebab yang penting kenika pengajar dulu Pak. Kalau pengajarnya sudah ikhlas, pengajarnya kenika Pak mengamalkan ilmunya, insya Allah santri kenika norok pato Pak. Insya Allah kalau sudah ilmu itu barokah, gurunya ikhlas, gurunya mengamalkan, maka akan menyebabkan ilmu menjadi barokah dan ilmu akan menjadi bermanfaat. Apa itu yang empat Pak? Sebetulnya simple seempak kenika Pak. Seempak kenika Pak beneka angkui untuk orang alim, beneka angkui untuk santri, tapi semua umat Islam sangkuna Pak. Beda empat. Permulaan Imam Ghazali kenika saya tebut. Saya hanya mencoba untuk menjabarkan dengan bahasa yang mudah. Jadi kalau kita kembali ke konsep hidup, saya ulang dulu Pak. On laun ki oleh pada paham kenika Pak. Taib, pertanyaan ke lu Pak. Ini selalu saya ulang-ulang karena saya membuat konsep hidup. Pertanyaan ke lu. Kau lebih sampian kenika mangken kan odik tangki. Tujuannya odik kang kuina apa kira-kira Pak? Apa kun berak nyari ngakan? Alakoh nyari bine? Ini sekarang maaf. Sekarang ini kita hidup di akhir zaman Pak. Kau lebih sampian mangken bodoh di akhir zaman. Apa maksudnya akhir zaman Beb? Nabi menjelaskan, sebelum munculnya Dajjal, sebelum kiamat akan muncul yang namanya fitnah. Sebelum kiamat akan muncul yang namanya fitnah kenika banyak parana Pak, banyak parana fitnah kenika. Dimulai dari fitnah yang paling kecil dan fitnah yang besar saya paling raja kenika munculnya Dajjal. Apa fitnah si paling mabah? Nabi si atabu Pak. Paling mabah na fitnah paki yang akan dialami oleh umat di akhir zaman adalah yang pertama, manusia tidak peduli dengan syariat. Apa kenika syariat? Hukum Allah Pak. Di akhir zaman umat Islam lagi Pak, orang-orang sudah tidak peduli dengan halal haram Pak. Area halal haram sudah tak tanya boleh Pak. Tak datang ke kiai Pak. Entar ke kiai kenika benih atanya halal haram, entar ke kiai minta tua supaya toko kenika laris. Ada lain pun, ada saya lain Pak. Tak tanya hukum boleh ke kiai Pak. Mon kau le terus terang Pak, mon beda orang kenika entar ke kiai kun peraknya habis minta tua, tapi tanya hukum, itu adalah penghinaan terhadap ulama. Contoh gempangan nabi. Kira-kira bodoh napa tado orang saya nyabis kaki kiai minta tua supaya tukuna laris. Entar kiai minta supaya rezekina lancar. Kenya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmah. Engki beda apa jong? Anu kak dinto kiai insyaallah sadu malam angkat ke Jakarta kiai. Ana apa jong mau kak atuku kiai? Anu minta tua supaya lancar supaya bla 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 bla. Beda. Tak ya. Abrik putol minta aing. Senya mana kiai kenangan tua? Ya tua Pak, husnudzon. Bocah musuh kiai. Ya, mari jong. Tak boleh kiai Pak. Kiai tanya, minta boleh jong. Anu tak langkung kiai. Pola bodoh tangkel napa pas kiai. Ki minta are boleh. Oh yang kiai antos gelu jong. Tengku musuh kiai na. Ya, are saria jong, tangkel ria jong, beuna mangkat. Engki. Mau kita boleh jong. Anu kiai pola bude amalan kiai. Oh engki ya amalan ajong baca. Oh engki kiai nyabis boleh. Ya nyamana kiai Pak. Bude amplop ya terus tahu apa esena kenika. Giliran buka. Du boleh ibu Pak. Kiai tak minta bes Pak. Kiai tak minta bes. Keng kiai kenika manos. Tahu tibi sampean berarti. Bon boleh kenika. Boleh. Mangkat orang kenika ke Jakarta Pak. Oleh 1 tahun 2 tahun soki Pak lancar Pak. Boleh andi kebay tak entar boleh ke kiai na Pak. Tak tanya hukum Pak. Insyaallah Pak Makasan kenika sobung Pak. Ndak insyaallah sobung saya ngaku maksudnya kaula kenika. Insyaallah sobung. Ada minas solihin orang-orang si soleh satu aja kenika. Kampung kaula kenika Pak. Tak nyabis boleh ke kiai Pak. Langsung andi kebay ngolok biduanita ngonceng sinden atandek kenika Pak
Langsung pak, tak tanya boleh cok nikah online apa tak boleh, tak ada. Tak entare boleh kiai na pak, tak sawer kiai na. Saya sawer siapa? Bidu wanita. Saya sawer siapa? Sinden. Bener kiai minta sawer punten pak, tapi kai ngae sebelum mangkat entar ke siapa? Giliran andi keboy tak tanya, tak langkong kiai kene ka online apa tak oleh abdi andi keboy kiai. Oh ane kata oleh cong cok lakone cong tor ocak ka kiai. Kenapa? Sebab kiai itu fungsinya apa? Yang mengatakan adalah malaikat Jibril, hum suruju ummatika fid dunya wal akhirah. Sehingga mana ulama kena ka wahai Muhammad atau bukan Nabi Muhammad, Nabi si tanya ke malaikat Jibril, manhum, siapa mereka wahai Jibril? Siapa saya kocak ulama kena ka wahai Jibril? Hum suruju ummatika fid dunya wal akhirah. Ulama kena ka temara umat teajunan dunia sampai akhirat. Berarti kalau bensapen mentero odi salamet pak, berarti harus minta petutu kaki kiai seloros. Makin banyak saya biluk pak, kiai seloros. Nah, taib, kita bikin konsep hidup sebelum panjang lebar. Oleh tak ngalor ngidul pak, jangan orang coba kene pak. On launan kelu. Odi kangkuin apa kira-kira? Bisa beri saya jawab? Iba? Nah, kalau kita ingin selamat berarti harus ikut Al-Qur'an. Partaje ke Al-Qur'an. Bu, ngeding bu. Partaje ke Al-Quran. Bodoh sih tak partaje. Man bodoh boleh, kaper bon. Sebab Al-Quran kene pak, dzalikal kitabula raiba fi. Dzalikal kitab ay hadzal kitab. Dzalikal kitab ay hadza, yaitu ini kitab. Kitab apa? Kitab Al-Quran. Kitab yang suci, kitab yang mulia, kitab yang agung. Ada apa dengan Al-Quran? La raiba fihi, tidak ada keraguan fihi dalam Al-Quran. Kenapa? Allah seatubu pak. Al-Quran kitab semuljah, kitab seagung, tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Ittifaqul ulama, sehingga para ulama sepakat, man syakka bil Quran faqad kafar. Sapa-sapa orang seragu mang terhadap Al-Quran hukum maka pon jelas. Partaje ke Al-Quran, beriman. Baik, alhamdulillah. Al-Quran si atabu pak. Dalam Al-Quran Allah atabu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Aku tidak ciptakan jin, aku tidak ciptakan manusia kecuali kaangkui ibadah. Kau leben sampean bangsa manusia diciptakan oleh Allah makin odik nongko di atas bumi na Allah. Berarti kau leben sampean makin odik tujuannya kaangkui. Tidak ada jalan lain pak, ibadah. Tak usah nyari lain boleh pun sampai ibadah. Tujuan kita hidup adalah ibadah. Tetapi ibadah ini parlo sampai kapan ibadah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya kematian. Berarti pak odik kangkui tung baik. Odik kangkui ibadah sampai mate. Bon, dua jelas. Bermacarana ibadah kene ka beude carana. Ibadah kene ka beude ilmu. Berarti nyari ilmu hukumah wajib. Jelas. Berarti nyari ilmu hukumah wajib. Siapa sih wajib bagi? Nabi Muhammad wajib. Berarti mau tak nyari ilmu hukumah apa? Wajib. Berarti apa? Dosa. Tidak ada alasan. Tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan bagi setiap muslim, baik laki perempuan, wajib nyari ilmu. Tak ada alasan pak, oh kok tak sempat, tidak ada. Selama dia sudah balik, wajib hukumnya dia untuk cari ilmu. Tidak cari ilmu, haram, dosa. Dan cari ilmu tidak harus di bangku sekolah, minal mahdi ilallah. Bisa entar ke kiai, entar ke pengajian, padeteng ustad bisa pak, bukan tidak bisa. Yang penting ada kemauan. Sudah, taib.
Saya ulang lagi Pak, oleh beda oleh nak kenika Pak. Berarti odik kangkui ibadah sampai mate. Ibadah parlo nyare ilmu hukumah dalam nyare ilmu kenika beda tujuan, beda niat. Berarti tujuan na nyare ilmu kangkui ibadah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Berarti nyari ilmu tujuannya untuk ibadah supaya mendapat ridhonya Allah. Ini permasalahannya Pak yang muncul di akhir zaman mangken Pak. Banyak orang nyari ilmu benar untuk keangkui supaya bisa ibadah, tapi nyari ilmu hanya untuk ijazah. Bodoh napa tada orang tua atau guru atau siapa boy Pak abri nasihat kasantren ngocang agene kacong ajar Pak Cong ya, ajar Pak Penter supaya deki oleh nyaman odik nacong. Bodoh napa tada Imam Ghazali atabuman bodoh orang abri nasihat agene ka orang keneka ampun mancor agama anak tibi atau santren tibi Pak. Sebab nyari ilmu bener angkui ijazah, nyari ilmu bener angkui untuk alaqo, nyari ilmu supaya abad bisa semak ke Allah, supaya abad takwa ke Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kena ilmu yang tidak mendatangkan takut kepada Allah, jangan dipelajari. Jauhkan itu ilmu karena berbahaya. Apa artinya ilmu yang tinggi kalau membuat dirinya tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Apa artinya ilmu? S1, S2, S3, pinter bahasa Inggris, pinter bahasa Mandarin, pinter bahasa Jepang, tapi tak bisa sampojeng, rukun sampojeng tak ngerti. Apa? Untuk apa gunanya? Makin banyak orang umur sekat, umur sabitek, tak bisa ngaji Pak. Pada umur kenika. Sedangkan kita hidup tidak lama. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibur ratib, beliau adhabu Pak dalam syairnya beliau mengatakan wa'lam bi annaka an garibin mayyitun, ketahuilah bahwasanya kalian semua dalam waktu dekat andek tak andek, seneng tak seneng bakal dadi mayit satu aja Pak. Engko tak andek pakun mate Pak, andek tak andek seneng bakal mate. Sehingga beliau mengatakan wadhkur mamatak, ingatlah akan kematianmu, wahsa su'al masroi, dan takutlah akan su'ul khatimah. Mantur husnul khatimah saja, amin. Ini ilmu yang kita cari, ilmu untuk mendapatkan ridhonya Allah. Masalah alaqo ta'alaqo dibudi kene ke barat cek ampun tanggung sareng Allah Pak. Jangan khawatir. Tapi mohon maaf, sekarang banyak orang yang menyembelihkan ilmu agama Pak. Ilmu agama dianggap hal yang ringan. Ilmu agama itu disepelekan, diremehkan Pak. Seperti sekarang ini Pak, contoh Pak, sekarang adalah bulan kita hari Asyura, sekarang hari ke-10 dari bulan Muharram. Ada satu kejadian yang luar biasa di sini Pak. Apa kejadian? Kejadiannya adalah ketika diselamatkannya Nabi Allah Musa alaihis salam. Nabi masuk ke Madinah. Nabi masuk kota Madinah, nangalai orang Yahudi apuasa Pak. Orang Yahudi apuasa, Nabi tanya, "Anapa buat nama apuasa satu jahe orang Yahudi?" "Oh, engkau asyokor. Are mangken are kasapol dari bulan Muharram keneka Nabi Allah Musa pasalamat sarang Allah ben Fir'aun panyelem tase sarang Allah subhanahu wa ta'ala abdina asyokor makana abdina apuasa sateja." "Oh, nahnu ahakku bi Musa." Itu Nabi Muhammad menak keneka sengkok lebih berhak untuk apuasa daripada bukna sateja, sehingga Nabi perintahkan kepada umatnya untuk berpuasa di hari ke-10 sunnah hukumnya Pak. Apa kejadian di sini? Coba perhatikan sedikit cerita dalam Al-Quran Pak. Nabi Musa keneka Pak dikejar-kejar oleh Fir'aun. Dikejar oleh Fir'aun sampai ke pinggir laut. Sampai ke pinggir tasek keneka Pak. Sudah tidak bisa lagi beliau mau lari. Ya daan tasek. Budi moso. Noleh ka budi tangale Pak. Sudah berhadapan, kelihatan. Apa dikatakan? Bahwasanya inna lamudrakun, bahwasanya kita akan disusul oleh mereka. Dalam Al-Quran Allah cerita Pak, oh sajak ki moso Fir'aun ben bala tentaranya akan menyusul kita semuanya. Lalu bagaimana kita? Depan air laut, budi moso tidak selamat.
Nabi Musa ketika itu Pak tidak tahu mau berbuat apa. Nabi Musa punya tongkat, tapi Nabi Musa tidak tahu apa fungsi tongkatnya Pak. Nabi Musa tidak tahu ketika itu Pak. Lalu apa yang terjadi? Hanya Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, dia tidak akan menyusul. Bersama kami, bersamaku adalah Allah yang akan memberikan petunjuk. Ternyata setelah itu Allah perintahkan Nabi Musa, ya Musa, pukulkan tongkatmu ke laut Musa. Dipukulkan tongkat oleh Musa Pak, ternyata aing tasik gelap Pak, itu membelah jadi duaan Pak. Thank you Pak, membelah dua di tengah jalan sekering Pak, kering Pak, tak becah Pak. Sehingga Nabi Musa dengan pengikutnya, dia itu menyelamatkan diri berlari di tengah laut tadi sampai ke ujung Pak. Sedangkan Fir'aun juga ikut mengejar, tapi begitu dia berada di tengah, aing tasik kenika Pak, macitung boleh, pasitung sarang Allah, habis tenggelam dengan bala tentaranya. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini Pak? Kadang kebenaran itu kelihatannya lemah, kebenaran kelihatannya remeh, kebenaran itu Pak dilihatnya itu Pak ya suatu hal yang tidak berdaya, lemah. Sedangkan kebatilan, kemaksiatan kadang-kadang kelihatannya itu hebat Pak. Fir'aun memiliki istana, Fir'aun memiliki harta yang banyak, Fir'aun punya kekuasaan, Fir'aun punya massa yang banyak. Tetapi apa yang terjadi? Akhirnya kebatilan dikalahkan dengan kebenaran. Artinya hari ini adalah merupakan suatu hari kemenangan bagi umat Islam, kemenangan bagi orang yang beriman dengan mengalahkan kesombongan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini Pak. Jadi orang sekarang kadang Pak nangale orang saya berdakwah ngajak orang kebenaran itu dianggap remeh Pak. Alah nggak gitu. Tapi mun kamaksiat nomor situng Pak, sama dengan pondok pesantren, sama dengan madrasah. Mun nangale artis, nangale pejabat, kapi tero tadi artis, tero tadi pejabat Pak. Tapi Anda tahu puncak karir di dunia ini Pak, setinggi apapun jabatannya, setinggi apapun dia sebagai orang kaya atau dia sebagai artis, paling mentok kenika Pak ebri karpet merah Pak. Turun dari mobil karpet red carpet, turun pesawat ebri karpet merah. Tapi dia lupa santri jauh lebih mulia dari mereka semuanya Pak. Apa? Benih karpet Pak, tapi kalem bengah malaikat seyampar Pak. Jauh lebih mulia dari para pejabat, jauh lebih mulia dari para artis, jauh lebih mulia dari para pengusaha. Sekalipun dia punya mobil hebat, turun dari mobil red carpet dengan karpet merah, tidak ada artinya dengan para santri yang belajar dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalem benga malaikat dibentangkan ridho bima yasna. Nabi si atebu Pak, malaikat itu mengepakkan sayapnya Pak. Demi siapa? Demi santri, sebagai bentuk dia ridho, senang apa yang dikerjakan oleh santri. Santri ngaji, santri sampojong, santri ngapal, malaikat kenika ridho Pak, sampai membentangkan sayapnya. Semahal-mahalnya karpet Pak, ki bisa beli itu Pak. Tapi menkalim benga malaikat dimma jualan kira-kira. Masih lebih hebat kira-kira Pak. Santri apa pejabat kenika? Santri, tapi dipandang rendah Pak. Tidak ada hebatnya, ada setero Pak. Bahkan tidak sampai di situ. Tidak sampai, santri yang belajar ikhlas karena Allah dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah, itu semua hewan yang ada di laut, ikan-ikan mendoakan santri yang belajar Pak. Ikan di lautan mendoakan. Coba Pak bayangkan, cukup Pak saya tua gini Pak, cukup gini Pak, maaf sampean entar kaki kiai gelaknya habis minta tua Pak, Pak aleme kiai Pak, wali sekalipun Pak, doanya masih belum tahu Pak. Kata mana panten Pak, bodoh si oneng sekarang tuna siapa sih bisa kata rema, ada si oneng Pak. Sehebat-hebatnya manusia selama dia bukan Nabi Pakun Andi Pakun Andi tuh. Makanya Nabi memerintahkan untuk minta doa kepada siapapun. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa di antara doa kita yang dikabulkan oleh Allah. Minta tua kasapa boy, tua kiki, minta Pak. Sebab ada si oneng Pak, tua nasapa Pak.
Cuma kita husnudzon karena kiai yang mereka kesehariannya itu dekat kepada Allah, kita minta kepada beliau didoakan supaya apa? Mungkin dengan doanya beliau cepat tembus. Husnudzon saja itu Pak. Tapi kepastiannya belum tentu masih Pak. Tapi cukup, pernah ngeding sampean beda cukup sama maksiat. Taduk sobung. Kira-kira mencukok minta tua Pak. Dari mana Banten? Tak pernah maksiat. Kira-kira Nabi si atebu orang ajar kena Pak itu lagi sarang cukok saya beri tasek Pak. Sampian Pak pasoki orang Pak. Sumenep kena kabeh orang soki Pak. Pernah bodoh tahlil Pak. Saya datang sampai 15.000 Pak. Beri 100-an. 100 Pak. Ternyata itu PC 100.000-an kena Pak. Saya entar tahlil kena Pak. Saya anti tahlil norok tahlil Pak. Saya anti tahlil, saya ngocak haram tahlil haram bid'ah tak boleh. Kalau dah ngalebo hadir dia. Oh ternyata bukan beda pendapat Pak, beda pendapatan ternyata Pak. Giliran beli 100 mesti rokok sabungkos hadir satu aja Pak. Norok giam ya Nabi hari ya saya ngocak haram. Beli 100 luntur sudah madhabnya Pak. Di sini Pak, yang ingin saya ambil pelajarannya begini Pak. Ternyata santri ini moljo Pak, moljo Pak. Kenapa? Bayangkan kalian bengah malaikat si nomor situng, si nomor 2 Pak, cukup sebeda etase aru atu agi Pak, betapa mulianya Pak. Itu agi cukup makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kena cukup tandi tuh. Mun tandi dosa Pak, pas atu agi Pak. Kira-kira eta rema Banten? Secara logika. Eta rema Pak. Ben jumlana cukup bede berempa mari. Cukup saya bede Pamekasan, fei bede berempa kira-kira. Bisa mitong sampean Tasik Pamekasan, cuk Tasik Talango. Nama boleh Tasik Sadunia, berempa kira. Pasogi orang pada saya sumenep kene Pak. Beda keluarga sobung omor ngonceng warga. 15.000 saya onceng kene Pak tahlil Pak. Dari 15.000 saya dua lagi berempa orang saya khosok Pak. Paling 10.000 saya dalam Pak. Saya luar perak ngantos berkat. Tak kira dua lagi kene Pak. Tojuk marilah. Abito. Marilah, alhamdulillah. Berkat keluar berkat. Ada. Sedangkan ini ikan semua yang ada di lautan mendoakan betapa mulianya ini seorang santri yang saat ini dipandang sebelah mata oleh orang. Padahal dengan ilmu ini kita ini betul-betul membutuhkan Pak. Kebutuhan ilmu itu melebihi kebutuhan kita itu kebutuhan makan dan kebutuhan pakaian kita Pak. Sampean parlo kangakan, sampean parlo pakaian, ketika ternyata ilmu jauh lebih dibutuhkan etem pengakan moso pakai pakaian. Kenapa? Karena ilmu ini yang akan menjadi cahaya, ilmu ini yang akan menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Oke, baik. Kita ulang lagi Pak, kita ulang tadi Pak. Berarti odik kangkui ibadah sampai mate. Taib ibadah parlo nyare ilmu berarti wajib tujuan nyare ilmu kangkui ibadah lagi. Alhamdulillah. Jelas sudah di sini. Nah, buana ilmu. Hidayah beda berembah. 2 situng. Bidayah, kedua nihayah. Taib. Permulaan nah beda 4. Orang tak kira bisa depak ke puncak hidayah sebelum 4 kena ka elakone Pak. Apa sih 4 kena ka Pak? Pareksa abuk tibi mangken Pak. Kaulah sampian pada mareksa Pak yuk. Apakah sudah dikerjakan 4? Situng juga ateh. Ateh Pak. Allah innallaha la yanduru ila suwarikum wala ajzadikum wala a'malikum. Allah tidak melihat kepada zahirnya kalian, tidak melihat pakaian kalian, tidak melihat jasad kalian, tidak melihat amal kalian. Tak ya besar Allah Pak. Walaupun sampai nyoceng Pak, 1000 rakaat semalam, tak ya besar Allah ki Pak. Terus apa yang dilihat oleh Allah? Walakin yanduru ila qulubikum wa niyatikum. Allah melihat hati kalian dan melihat niat kalian. Sampai nyoceng Pak, sampai salto kene Pak. 1000 rakaat semalam, apa niat meniat kangku dunia tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala Pak. Ustaz ngajar kangku apa? Niat
niat benar untuk supaya ikhlas karena Allah, tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Santri ajar niatnya bukan karena Allah, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sapa boy kene Pak, kalau niatnya bukan karena Allah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ateh jaga kene Pak. Ini mah tempat pandangan Allah ada di hati, karena Allah yang mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kelak pagi kene bodo situng hari Pak, ada satu hari yang di hari itu sudah tidak bermanfaat harta dan anak. Saya sudah tak paju boleh Pak. Anak tidak bermanfaat lagi di situ Pak. Apa? Hari itu adalah hari kiamat Pak. Nafsi bi'tibi'in kabbi Pak. Lalu siapa orang yang selamat ketika itu? Orang yang selamat man atallaha biqalbin salim, orang yang ngadep ke Allah kalau ben ate se bersih, ate se tak andi hasud ke orang, ate se tak andi iri, dengki, dendam, sombong, riya, sum'ah, kenika sobung dalam atena Pak, kenika orang se selamat pakai insyaallah Pak. Oleh karena itu dari sekarang jaga ate, jangan sampai hasud kata tangke, jangan sampai hasud ke kancah, tatangke bisa beli mobil maranga betul Pak, ada banyak mungkin kenika Pak. Suudon, oleh apa, PC apa, ada suudon bawaannya di sini Pak. Pertama jaga teh. Nomor 2, jaga anggota tubuh. Anggota tubuh dijaga Pak. Anggota tubuh terutama yang 7, mata, telinga, hidung, lisan, perut, tangan, kaki, kemaluan dijaga Pak dari barang maksiat. Setelah bisa dijaga dari barang maksiat, maka diajak untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diajak kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senomor telok bektona jaga. Bektoh Pak sobu pokol berempah. Misalnya pokol empak saparapat jaga kol empak. Jak kol petok jaga Pak. Kadang kenika santre, kadang ustad kol petok jaga Pak. Kadang lamun ustad kol petok, santrena kol petok, lah saya lain kol berempah kira-kira. Nah, jawab tibi pun sampean kenika Pak. Jelas nggih? Jaga bektoh jaga. Senomor 4 terakhir kenika Pak, apa? Bacaan-bacaan yang datang dari Nabi kenika jaga Pak. Masuk ke kamar mandi apa bacaanna? Keluar kamar mandi apa bacaanna? Tedunga apa bacaanna? Jaga tedung apa ngakana? Are beda bacaanna satu aja Pak. Are bener kan gunakan TPK Pak, tapi untuk umat taib. Beda berempah gelak empat kenika bisa elakone, insyaallah akan menyampai kepada puncak hidayah. Bon, sekarang Pak, ayo jaga tedung. Sopu kol berempah, berarti bekto harus jaga. Kol berempah sapu Pak. 5 kol 4, berarti jaga kol berempah. Ayo kol berempah jaga nah. Kol telok. Oke bon. Minimal 15 menit sebelum subuh biar bisa tahajud 2 rakaat. Mon sampean bisa tahajud 2 rakaat boy Pak. Ada teti orang soki pakai akhirat Pak. Bener dunia akhirat. Teti orang soki Pak kenika Pak. Taib. Begitu bangun tidur melak mata, apa saya baca? Mungkin kadang ustaz juga tedung tak maca sekali Pak. Berarti tak abu? Tak abu ilmu tak abu Pak. Ini yang mengerikan Pak. Ini mengerikan. Ini kita periksa masing-masing. Bukan kita ingin menyindir ustaz, enggak, karena ustaz bertanggung jawab di hadapan Allah sebagai seorang guru. Karena syaratnya guru adalah dia harus memiliki sambungan sama Nabi Muhammad. Dari sanad keilmuannya dan pengamalannya, semua amal ibadahnya harus sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terpenting sekarang Pak. Jaga tedung, apa yang dilakukan? Anggota tubuh diperhatikan. Masuk ke jeding soko apa gelu saya masuk. Bener terminal kenika Pak, langsung main blang blung kenika Pak. Soko kacer.
Sebelumnya kan beda bacaan. Nah, apa bacaan? Itu Pak diperhatikan anggota tubuh dibawa ke taatan. Oh, soko kacer. Keluar kanan. Ke masjid kanan. Keluar kacer. Bacaan baca. Itu perhatikan semua Pak. Kalau dari mulai melak mata sampai medem, 4 ini diperhatikan, insya Allah Pak, dia akan sampai kepada puncak ketakwaan, sampai kepada puncak hidayah, sehingga dia menjadi hamba yang dicinta. Kalau bahasa kita, menjadi wali min awliya illah, insya Allah kenika Pak. Ini terpenting Pak, bukan kumpera hafal alfiyah, hafal zubat, hafal fatul mu'in, hafal Al-Quran. Nah, bukan itu Pak. Ya, itu penting. Tapi bagaimana pengamalannya jauh lebih jelas kira-kira Pak, Bu? Mohon. Men orang tak ajar beremah beb. Ancor bon Pak. Tahu saya tanya lagi boleh Pak. Orang ajar tak ngamal lagi napa boleh orang tak sebab ilmu kenega Pak dikatakan Allah menghidupkan hati-hati yang mati. Fa innallaha yuhyil qulubal mayyita binuril hikmah. Saangkuna Allah maodi ate semate kala bencahaya berarti ilmu menghidupkan dan hati menjadi nahkoda, menjadi setir. Apa ini imamnya Pak? Mun ate keneka petang ate nama dem rosak anggota tubuh bon Pak. Sopaje melak keneka Pak dikasih siraman Jadi dalam Imam Ghazali kenika atabu Pak. Imam Ghazali kenika atabu dalam kaudien kau leben sampai mangken kenika Pak. Senya mana mata kenika beda berapa Pak? Bu. Mata beda berapa Bu? 2 situng mata saya beda emuah. Nyamana apa? Basirun. Mata yang di wajah. Nomor 2 basirotun mata ate. Nah ternyata tebuna Imam Ghazali sepenting seekaparlo keneka bene mata sebudemu Pak. Karena ini hanya bisa mengantarkan ke jeding, ke alun-alun, ke mana boleh? Ya entar ke haflah. Mata hanya bisa mengantarkan hal-hal yang biasa. Tapi untuk bisa sampai kepada Allah seekaparlo basirotun mata yang di wajah mun sampean melak pandangannya terbatas. Sampean melak, terbatas Pak. Beden apa makin? Banner. Budi banner tangale sampean? Ana pada tangale? Tapi yang namanya mata hati tanpa ada batas mun melak kenika Pak, tanpa ada batas, tidak bisa dibatasi bahkan. Contoh gempangan naboi Pak. Sampean mangken dengan mata dohir, basirun, tangale romana Pak. Bungkona sampai tanangale sampai medem sagejek pakai mata hati tangale bungkona tangale Pak pager bungkona tangale jedingnya kamar lemari PC tangale PC ini Pak. Oh jelas berarti yang perlu mata apa perhatikan Pak. Al Habib Abdullah Al Haddad kenika Pak buta Pak. Di pondok-pondok pesantren Habibullah Haddad ini dikenal dengan apa? Di antaranya kitabnya Nasoehud Diniyah. Dia punya karangan Risalatul, banyak ada silsilah ada dia Buddha Sapolo kenika Pak kitabnya Pak. Dipelajari di mana-mana Pak. Tapi singkatnya di sini Pak. Sudah malam ini Pak ya. Singkatnya dulu Pak. Habib Abdullah Haddad kenika matana buta Pak. Dari umur 8 tahun, umur belum tahun matanya buta, capok cacar, buta. Tapi karena matanya buta, tapi beliau tidak putus asa, mata hatinya melak Pak, melak mata hatinya kenika Pak. Ternyata bisa ngarang ke tap. Kau leben sampean saya melak mangken, maca kitab tak tahu. Melak padahal Pak, maca kitab pal tapepal, mekere maca kitab Pak. Kadang-kadang baca Al-Quran kipal tak pepal kian Pak. Coba bayangkan itu satu bukti maka saya kaparlo kenika mata Kenapa? Sebab mata sebede emua mon medem sampean aja nabrak. Tapi saya tabrak kenika tembok, saya tabrak kenika
tiang, setabrak beto, kabungkaan dan seterusnya yang resikonya paling mentok bucor cetak Pak, atau sampean geger ka jurang mate selesai son. Itu resiko tertinggi. Tapi mon ate semetem bahaya. Mon ate semetem seetabrak bene kabungkaan, seetabrak bene tembok, seetabrak hukum Allah, seetabrak syari yang resikonya Pak bene cetak sebucor tapi neraka jahan. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya beliau memperumpamakan, memberikan contoh misal mata sebeda emuah kenika ibarat sepeda motor atau jeren. Tahukah jeren sampean? Dokar, tahu dokar? Dokar kenika Pak, dokar kenika kan beda apa? Saya nyetir apa nyamana kenika? Kusir. Bahasa Madura kusir kenika. Pon kusir kenika kusir pon. Kira-kira Pak, jeren kenika melak. Tapi saya nyetir medem, depan apa tak ada Pak? Ada Pak. Anak apa? Kan melak jerenna. Pak kun tak ada Pak. Lah, matana jeren kenika Pak, arwah basirun Pak, mata saya bede muah. Padahal matana kalau ben sampean kenika Pak. Patera kenika melak Pak, tapi manate medem tak kira ada Pak. Contoh motor pun, motor gempangana motor. Motor kan beda lampu. Yang beda lampu na patera malam deki sampean mulai kenika mulai dari majelis kenika sampean mulai patera lampu kenika Pak. Mon parlo tamboi lalai mak lampu Pak. Begitu weng pas gas medem sampean weng de Pak. De Pak RSUD. De Pak kasabuna horeng sampean. Jelas kira-kira Pak? Tapi lampuna sampian mate, sampian melak on launan depan apa tak ada Pak? Depak pakun Pak. Lah mata saya nyetir kenika Pak arwah mata ate berarti saya kaparlo sopaje melak kenika mata lah ate kenika bisa melak kala ben ilmu mentandi ilmu bahaya. Contoh Pak, contoh yang sering sudah saya sampaikan di mana-mana, di mimbar-mimbar, di ceramah-ceramah, hampir saya tidak pernah tidak membahas ini. Hampir 90% selalu saya titip pesan untuk seluruh umat Islam. Kenapa? Karena ini penting Pak. Contoh menatena medem kenika Pak, arwah tak mikir boleh Pak, kasihnya mana halal haram pun Pak. Contoh kape sebudu nyaman Pak. Bu, bodoh makin orang mabudu pese bu. Bu, pese budu otang 1 juta, beli 1.200.000. Bodoh Pak. Bodoh. Umat Islam asarong, asongko, otang pese budu, bodoh. Saya mabudu pese, bodoh. Arwah Pak, berbahaya Pak. Ini hati-hati Pak, hati-hati. Ajaran siapa ini Pak? Dalam Al-Quran. Nah, abeli ke Al-Quran, part aja ke Al-Quran. Yakin? Tayyib. Allah si ada Pak, orang sengakan pese riba, si alako riba, alako mabudu pese, seneng ka pese budu, ampo alako ka pese budu. Orang kenika berarti ngajak perang ka Allah ben ka Rasulullah. Wa in taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Allah si ada Pak. Mon sampean pakun ala koma bodu pese tak anda ambu berarti sampean ngajak perang, ngumumaki perang kepada Allah dan Rasulnya. Perak ngalak pese 200.000 Pak, pas perang ke Allah bisa menang gara-gara perang ke Allah Pak. Mon sampean selamat dunia tak kira selamat alam kubur Pak. Sebab kalau sampean bakal mati Pak, sudah tidak punya kekuatan lagi Pak. Ini contoh kecil. Kau lebari Pak, di tahun 2026 bulan April di Sumatera Selatan ada seorang anak tega membunuh ibunya hanya karena minta pese tae beri emas saya jual pas mana pate untuk apa pese judi online. Ini yang terjadi sekarang Pak, naudzubillah. Kenapa anak bisa main judi online? Minta ngerti halal haram sebab abana jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sebab atena medam tidak ada ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang komplit kerusakan Pak, kita dihantam
dengan berbagai macam kerusakan-kerusakan. Nak-nak game online, nak-nak ngodona judi online, orang tua na pinjaman online, lengkap mungkin pun Pak. Dirusak semua sekarang ini Pak. Hampir tidak ada satupun orang tua yang sanggup untuk melarang anaknya untuk tidak main HP. Hampir. Saya sebagai pengasuh pondok pesantren Pak, bila datang liburan perayaan kalau ngocak matur ke orang tua, sampean sabel datang pasrah ka kaulah, pasrah ka abdina matoro anak Habib, kaulah pasrah ka ajunan Habib, mamontuk anak pasrah 100%, engki siap. Begitu anak masuk pondok, saya didik di sana Pak 24 jam dengan beberapa pengurus tanpa ada tidur Pak, teh gentian Pak, dari mulai sopu sampai atau mau sopu boleh Pak, kita didik. Datang bulan Maulud kita kumpulkan wali santri, sekarang hari libur untuk anak anda, kau pasrah boleh Pak kasampian satu aja, tolong Pak ya, rosak kenega Pak, kerjasama hanya 10 hari saja Pak, kalau matoro anak kenega Pak, sehingga Pak didik terus lagi Pak. Begitu 10 hari Pak boleh Pak pada na orang tak pernah montuk Pak, sehingga mana obu seaka tak karu-karuan pun Pak. Pak polong satu aja mau sekolah, kalau tanya ayo jujur wahai para santri, kalau ngolok ke santri, kalau auladi wahai anak-anakku, sebab saya memposisikan bukan sebagai guru tapi sebagai orang tua. Saya kira santri ngolok kaulah walid, ngolok apa bener, ngolok ustad bener, ngolok kiai, ngolok apa. Karena guru adalah orang tua di sini Pak. Senyaman orang tua tidak ada yang ridho anaknya nakal, tidak ada yang ridho anaknya itu bodoh Pak. Sehingga ketika jadi orang tua tidak pernah bosan mendidik anak kenika Pak. Tidak ada target, selamanya kita didik anak itu sebagaimana caranya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pak polong moso kaulah Pak, kalau tanya jujur nak ya, jujur nak, jujur nak. Selama 10 are nak, 10 are nak, berapa kali kau sholat sendirian nak? Berapa kali kau tidak berjamaah nak? Tak mau tahu sahut Pak, nengen Pak. Boh tak jamaah boleh sampai jong ibung kojong, nengen. Coba kau tanya nak, sopuna nak kau berempat nak, nengen. Kau tanya, tak cekai mau sopak nak, ano, apa teh dongki ya Pak? Apa na teh dongki ya mau somak nah? Makanya mohon maaf Bu, Pak. Hafla imtihan sebagai puncak perayaan dari akhir tahun pelajaran Pak, jangan sampai jadi korban Pak. Ditampilkan anak di depan beri buket mau sopakna mau somakna, nangis Pak. Wah alhamdulillah nak, sampai kol 12 malam kol situng malam mulai kabung kena sopu langkap Pak, tak pak na tak anak na tak kepi. Apa arti tangisan malam tadi itu Pak? Nggak ada artinya demi Allah Pak. Amal wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai datangnya kematian. Sebagai terakhir di sini Pak, yang sering juga saya sampaikan, insyaallah sampean pernah ngeding tapi saya ulang di sini Pak. Kalau terus tahu Bapak sampean satu je Pak, men kalau ben sampean kenika terus odi salamet Pak ketika akhir, Pak ketika akhir berema ukuran apa ketika akhirat. Cukup satu hadis dari Nabi Muhammad, Nabi atebu sapa orang sesosa kaelangan dunyana masemma abekna ka neraka 1000 tahun. Berapa tahun? Sosa kaelangan dun masemma ka neraka. Sapa orang sesosa kaelangan akhirat arwah masemma abekna ka swarga 1000. Pertanyaan, terus semak ke swarga apa neraka? Pak kompak Bu, Pak, neraka swarga? Swarga neraka? Yakin? Benekun perak semak tapi masuk. Mudah-mudahan semua masuk sur. Mangken anak ampun lastare imtihan, mangken Pak na imtihan. Yakin termasuk ke swarga? Syaratnya apa gelak Nabi Muhammad? Harus sosa kehilangan dunia. Sosa kehilangan dunia masemak ka neraka. Sosa kehilangan akhirat masemak ka suar. Terus semak swarga neraka Bu. Swarga neraka. Yakin? Mangken imtihan, tes orang tuana lulus na banten. Kemal lebih sosa kehilangan sepeda motor anyar, kehilangan emas 1 kilo, mosok kehilangan 10 2 rakaat.
Berapa? Ada saya jawab? Ada saya jawab tak bengal. Ayo, kemal lebih susah. Pernah sampean jaga kol petok nangis, agingging? Tak pernah? Pertanyaan, ana apa tak nangis? Tak takut kat susah? Tak takut? Mun motor hilang, nangis? Jelas gara-gara ini? Ayo saya ngode-ngode makin Piala Dunia. Gara-gara Piala Dunia pak, lupa ke Gaza pak. Piala Dunia, wah euforia kabinen ku Piala Dunia, wah lupa. Kita punya saudara Muslim lagi dibantai di mana? Di Palestina, di Gaza. Ada pak, tidak ada yang komentar pak. Sedih kita hati ini pak, ya Allah. Baik, bila nonton Piala Dunia, kalau berempat kadang malam, kelar apa tak kelar? Kelar, sampai kol 2, kol 3 kelar. Baik. Sagesane berung sampai kol 2 kelar. Sagesane terasa kancana sampai kol 2 kelar. Mare sagesaan mulai kol 2 pak, mulai pak. Ayo mulai malam langan tongkok yo mulai. Depak kabungkona kajedeng tak tedung kelu kajedeng kelu biasanya pak. Agame bersih-bersihan kelu pak. Mare bersihan biasanya sabulu tedung saya tekuk apa? Tasbih apa HP? HP pak. Bener tasbih, bener tua tedung pak, tak ada makin tua tedung pak, HP nyare kematang HP me tak ada kan enggak HP cecer bede berung HP puru mele iPhone 20 juta. Pertanyaan pak, kalah napa terus kalah kangantok? Kalah anapa? Mantap kok keelangan tun. Motor pun masuk dalam bungkukan malarat maka keluar boleh pak. Bakal keluar. Bakun bakal keluar motor. Bakal keluar motor rese pak. Lumayan. Pakun tabeng napa tedung? Tabeng. Bon. Beda pengajian. Penceramah Habib Ali dari Talango. Oh jauh neser. Deki malam entar yuk siap entar yuk. Kol petok rese. Terus napa tedung? Mekere pengajian Jumaat elang pak. Jumaat elang. Pas pertanyaan saya ngocak gelak terus masuk ke surga siapa? Lebedim terus masuk ke surga gini pak. Bu bisa masuk kira-kira? Makanya di sini Pak, kita mudah-mudahan, alhamdulillah kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita berharap mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ayo kesimpulan dari pertemuan malam ini bahwasanya hidup untuk ibadah menoreng odi tak ibadah kasta. Allah siatabu idza jaa ahadahumul maut. Dalam Al-Qur'an Allah apa rengoneng Pak informasinya Pak. Idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Mun orang keneka odi bukti dunia ta'ala ko ibadah kasta. Pas mate datang malaikat maut cabut Pak orang keneka ngocak. Ya Rabbi irji'un ya Allah pabeli abtina ka dunya. Pabeli ka dunya. Untuk apa buat namin tak pabeli ka dunya? La'alli a'malu salihan supaya abtina bisa ala ko ibadah boleh Pak. Abtina kasta ya Allah bukti dunia tak ibadah mangken paudi boleh pasti abtina ibadah kalla jawab sareng Allah tidak karena orang mon mate tak bisa odi boh sebede karekas ayo kau leben sampean mompong ki odi cek sampai kas tah pompong ki bede omor kau leben sampean tak abid dunia Pak antara sabit tek sampai petong poloh Nabi yang berbicara Pak. Mun mangken ompor seket berarti kare 10 tahun neki Pak. Ada sobung omor pun bakal rezeki Pak. Pada mak omor keneka Pak. Pompong ki bede omor ayo paudi ateh. Ayo kita ibadah kepada Allah. Bagaimana supaya ibadah yang baik dan benar? Maka jangan jauh-jauh dari ilmu, jangan jauh-jauh dari para ulama, jangan jauh-jauh dari para
kiai ayo kita belajar supaya ate keneka odi sayang kena kalau ben sampean saja bisa beribadah kepada Allah sehingga mendapatkan ridhonya Allah selamat dunia akhir. Yang lalu-lalu Pak saya lambok saya sepon saya tapong ko tahun saya bori keneka Pak afallahu masalaf mudah-mudahan semua dosa kita diampunkan oleh Allah yang ke depan kita isi dengan kebaikan dan kebaikan yang pada akhirnya ketika kita dicabut nyawa kita saja dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah min khadunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagalito ceramah agama sepertama seampun etantu kaki sareng aju dan semulja Habib Ali Ridha bin Ahmad Al-Haddad pirangka pengasuh pondok pesantren Darul Ihsan Talangoh Kabupaten Sumeneb mentermuke papona pa seampun etebuaki tetiaki ilmu senafik semanfaat tur bisa ia malaki dalam kehidupan sehari-hari dan disampaikan. Terima kasih. Ceramah agama sekaping 2 peti etantu kaki sareng aju dan simulja Kiai Haji Mahbubur Rahman Khairuddin bidangka pengasuh pondok pesantren Jabal Nur Soko